Salam kerahiman. Hari ini tanggal 30 Maret. Kita akan baca dari 1075. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1075. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, aku tidak akan tampil sebagai seorang hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Pada saat terakhir itu, jiwa tidak akan mempunyai senjata apapun untuk membela diri, kecuali kerahimanku. Berbahagialah jiwa yang sepanjang masa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman, sebab ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. 1075. Jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi. Apakah termasuk kita-kita semua, ya? Dikatakan oleh Yesus, akan kulindungi seumur hidupnya. Bagaimana contoh perumpamaan yang akan Yesus lakukan melindungi kita-kita semua? Dia dengan jelas memberikan contoh seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Karena ada juga ibu yang jahat, ya. Sebaik-baiknya ibu, kita tahu ada juga ibu yang memanfaatkan anaknya, menjual anaknya. Karena dia benci sama suaminya, anaknya mukanya seperti suaminya, terus dia benci sama bayinya, ya. Di sini Yesus pertegas seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ibu yang penuh kasih sayang, yang menjaga bayinya, yang menjaga anaknya, dia rela bangun, dia rela nggak makan apa-apa asal anaknya terpenuhi kebutuhan makanannya, dia lindungi, dia jaga, dia sayang, segala macam yang dilakukan oleh seorang ibu dengan penuh kasih sayang kepada bayinya. Itu yang diumpamakan oleh Yesus, aku akan menjaga kamu. Sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada bayinya. Ya, luar biasa, ya. Itu yang Tuhan Yesus janjikan pada kita bagi mereka yang menyebarluaskan kerahiman ilahi. Yesus menjamin bahwa setiap dari kita, setiap jiwa yang benar-benar menghormati kerahiman, bukan hanya ngomongnya tentang kerahiman, tapi tingkah lakunya enggak mencerminkan kerahiman. Berarti itu belum benar-benar menghormati kerahiman. Menghormati kerahiman dan menyebarluaskan kerahimannya sesuai dengan kemampuan, ya. Bukan berarti dia bisa seperti itu, saya juga harus bisa. Kalau nggak bisa, wah berarti saya kurang nilainya. Enggak, ya. Yesus memberikan kemampuan kepada kita berbeda-beda. Tapi yang penting adalah dengan kesungguhan, dengan benar-benar menghormati kerahiman dan menyebarluaskan sesuai dengan kemampuan. Mampunya besar, tapi karena lihat orang lain, cuma kayak gitu, saya juga ikutan aja. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Sesuai dengan kemampuan kita, karena kemampuan kita masing-masing juga berbeda. Yesus janji akan melindungi kita selama seumur hidup kita. Seperti tadi katakan, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi anaknya seumur hidup, dari sekarang sampai mati. Suatu jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi seumur hidup, selama kita masih hidup. Dan pada saat menjelang ajal, pada saat kita mau mati, Yesus kasih janji yang lain, yaitu akan ku bela sebagai kemuliaanku sendiri. Yesus akan datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Itu yang Yesus janjikan kepada kita semua yang benar-benar menghormati kerahiman Tuhan dan mewartakan, memberitakan semampu kita lakukan. Jadi sungguh luar biasa kerahiman Tuhan.
Dan juga sungguh kita perlu bersyukur, berterima kasih karena dari sekian banyak orang kita lebih tahu lebih dulu melalui banyak peristiwa. Ada yang melalui sakit penyakit, ada yang melalui masalah, ada yang melalui suatu kejadian yang tidak terduga oleh dia, tapi Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita dengan caranya Tuhan sendiri. Sama seperti saya bisa berdevosi kerahiman gara-garanya tahun 2000 ada orang yang kasih gambar kerahiman. Saya pun gak ngerti itu apa. Jadi disimpan lagi. Tapi Tuhan terus berkarya. Saya masuk KPKS tahun 2003. Saya ketemu dengan salah satu dosen KPKS yaitu Pak Stephen Lex yang terus bercerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, tahapannya dari situ. Ya. Jadi yang penting buat kita adalah terbuka dengan panggilan Tuhan, bisa melalui sarana apa aja. Dan kita boleh bersyukur, berterima kasih karena begitu banyak hal-hal yang kita tidak tahu sekarang menjadi tahu. Melalui devosi kepada kerahiman ilahi. Melalui apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Semua orang banyak yang merasa berat karena harus baca buku seperti ini. Tapi Bapak Ibu tanpa sadar kita sudah hampir selesai buku ini dalam 1 tahun. Bulan depan, bulan April, 1 bulan lagi kita akan bahas tema trust, percaya. Dan setelah itu selesai karena kita kan mulai 1 Mei ya. Lanjut ya. Yesus katakan, berbahagialah jiwa yang sepanjang hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia kalau sepanjang hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Sebab ini yang Yesus katakan, ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Kita nggak bakal berhadapan dengan pengadilan. Karena pada waktu itu Yesus datang membela kita sebagai kemuliaannya sendiri. Nah, mari kita coba ulas ya kata berbahagialah. Kita sering dengar juga ya kata berbahagialah di Alkitab. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah ya, ada sabda Yesus di bukit. Kebahagiaan itu berkembang dalam hidup kita sehari-hari. Dulu mungkin waktu kecil bahagia kalau naik kelas. Dulu waktu sekolah bahagia kalau juara 1. Dulu bahagia kalau bisa ketemu sama teman-teman yang baik. Dan seterusnya ya. Kebahagiaan itu berkembang, bertumbuh dengan pertumbuhan umur kita, dengan pertumbuhan lingkungan kita, dengan perkembangan iman kita, cara kita berpikir, sudut pandang kita, kebahagiaan itu berubah. Nah, semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka kebahagiaan kita juga bertumbuh ke arah atas. Kita bisa bahagia sekarang kalau bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa bahagia kalau kita bisa mencintai sesama. Dulu waktu SMA saya masih ingat, kalau ulangan, ada teman saya sebelah, selalu dia kertas ulangannya itu ditutup sama sapu tangan. Sapu tangannya pun sapu tangan papahnya mungkin ya, yang besar. Dimana kita nggak bisa ngintip, nggak bisa lihat, nggak bisa nyontek. Ya. Itu yang pernah saya alami. Saya pikir, buat apa ya nyontek juga? Paling tambah 1-2 angka. Nah, tapi itu contoh. Orang lain nggak boleh tahu, itu ya, seperti itu contohnya ya. Tapi dengan pertumbuhan iman, kita sekarang lebih berbahagia kalau bisa memberi daripada menerima. Seperti firman Tuhan juga. Kalau dulu belum dekat sama Tuhan, ya di mana-mana juga lebih senang menerima dong daripada memberi. Kalau menerima kan saya dapat sesuatu. Kalau memberi saya kehilangan sesuatu. Tapi dengan pertumbuhan iman, dengan semakin mengerti firman Tuhan, semakin tahu arah hidup kita, ternyata dengan memberi itu semakin gembira daripada menerima. Memberi artinya saya punya lebih. Saya punya kemampuan untuk
berbagi, untuk memberi orang lain. Jadi kebahagiaan itu yang saya katakan berkembang, dan sebagai orang beriman, sebagai kita orang rohani juga, perkembangan kebahagiaannya itu menuju ke arah atas. Karena bahagia-bahagia yang tadi saya sebutkan sifatnya sementara. Bahagia kalau naik kelas, bahagia kalau juara 1, bahagia kalau kaya, bahagia kalau naik pangkat. Tapi itu semua sifatnya sementara. Bahagia yang dimaksud adalah seperti yang Yesus katakan ya, berbahagialah jiwa yang sepanjang hidupnya membenamkan diri dalam Allah. Artinya kita akan berbahagia kalau kita menyerahkan diri kita dalam kerahiman Tuhan. Berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, fokus pada hal-hal yang di atas. Kita berbahagia. Kalau mikirin orang itu jahatin kita, orang itu fitnah kita, orang itu rugikan kita. Kalau fokusnya secara duniawi, susah bahagianya. Tapi kalau kita bisa menuju ke arah atas, seperti Suster Faustina katakan, kalau dia dihina, dia dilecehkan, dia dibully ya istilahnya, saya bergembira, saya berbahagia. Semakin direndahkan, saya semakin bersuka cita. Karena hal-hal yang dia alami bukan hanya untuk mengasihani diri, tapi untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita juga bisa berbahagia, semakin berbahagia kalau kita bisa menjadi semakin sehati dengan Tuhan. Bisa melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan, sehati kan, kita makin bahagia, makin sukacita karena yang saya inginkan bisa saya laksanakan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan pertentangan lagi ya, bukan pertentangan. Bahagia karena bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan berbahagialah ya. Yang kedua, benamkanlah dirimu dalam sumber kerahiman. Orang yang berbahagia, orang yang membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Sumber kerahiman itu apa? Sumber kerahiman itu adalah Allah. Jadi kalau kita membenamkan diri kita dalam sumber kerahiman, dalam Allah, kita akan sangat bahagia. Karena sumber kerahiman memberikan kehidupan dan makanan kepada setiap jiwa. Itu ada di 6:11. Kalau kita membenamkan diri dalam Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak ada makanan, nggak ada kehidupan. Karena sumber kerahiman itu Allah sendiri. Dan Dia yang memberi kehidupan dan makanan buat jiwa kita. Dan yang ketiga, tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Yesus katakan, kita semua kalau nanti mati pasti akan diadili dalam tanda kutip. Kita akan menghadap Allah. Ya. Tapi orang-orang yang membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan pasti akan bertemu Allah dengan sukacita. Sama seperti Suster Faustina. Kapan hari yang terindah, hari yang ku nanti-nantikan itu tiba? Karena pada saat aku mati, aku akan bertemu dengan Allah, muka dengan muka. Jadi kita akan menghadapi Allah kita, Allah, tapi dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, tapi dengan sukacita karena dari hidup kita selama hidup, kita sudah membenamkan diri dalam Allah. Dan memang Bapa bukan hakim, tapi Bapa yang penuh kerahiman. Itu aja untuk hari ini, agar menguatkan kita semua untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia. Memang Yesus bilang, kamu mungkin akan berhadapan dengan pengalaman penderitaan yang sulit dalam tugas kamu mewartakan kerahiman Tuhan, tapi jalanin aja. Kekurangan akan Tuhan lengkapi, akan Tuhan penuhi sehingga kita bisa bertahan. Dan berulang kali Yesus bilang, jangan kalah bertempur, jangan berhenti di tengah jalan, kita maju terus.
Saya tutup dengan satu cerita ya. Ada seorang ibu yang diminta untuk berdoa. Doa 3 hari aja katanya ya. Hari pertama dia merasa nggak nyaman dalam doa karena ada yang ganggu. Hari kedua sepertinya gangguannya lebih keras. Jadi dia bilang, saya nggak mau doa lagi karena saya merasa diganggu. Buat apa? Saya doain orang, saya diganggu, lebih baik saya nggak doa gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh dia berhenti di tengah jalan, kalah dari pertempuran. Bahkan yang lebih bahaya lagi, menurut saya, setan dalam tanda kutip tahu bahwa orang ini takut sama saya. Nanti lain kali setan akan berusaha mengganggu dia lagi. Nah, dalam hal ini kita harus kuat, kita harus bertahan dalam pertempuran dan yakin kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan lebih besar dari apapun. Pada saat seperti itu sebetulnya itulah saat dia meminta rahmat dari Tuhan. Tuhan, kasih saya rahmat supaya saya berani. Kasih saya rahmat supaya saya kuat. Kasih saya rahmat supaya saya menang dalam pertempuran ini dan orang yang saya doakan jiwanya diselamatkan. Itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi besok hari terakhir di bulan Maret. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan
yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.